Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini nih? Ada yang tahu nih kita akan belajar tentang apa hari ini? Hari ini kita akan membahas tentang ilmu kalam, yang mana memahami keyakinan Islam. Siapa nih yang tahu apa itu ilmu kalam? Ya, tidak ada yang tahu? Oke, baik. Kita akan membahas tentang pengertian ilmu kalam, kemudian selanjutnya ruang lingkup ilmu kalam, kemudian selanjutnya urgensi dalam ilmu kalam. Dan ada beberapa pemikiran seperti Maturidiniyah dan At-Tahiyah yang akan kita bahas pada kali ini. Oke, baik. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian ilmu kalam. Secara etimologis, kalam berarti pembicaraan yang bernalar dan menggunakan logika. Sedangkan secara terminologi, ilmu yang membahas keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan alasan yang mempertahankan iman dengan dalil pikiran dan membentanggi Islam dari ancaman. Kemudian adapun ruang lingkup dari ilmu kalam, yang mana pembahasannya tentang rukun iman dan aspek penting lainnya. Yang pertama, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian keimanan kepada malaikat, kemudian keimanan kepada kitab, keimanan kepada nabi dan rasul, kemudian keimanan kepada qada dan qadar, kemudian keimanan kepada hari akhir dan keimanan kepada qada dan qadar. Adapun aspek lainnya dari ruang lingkup ilmu kalam, yang pertama yaitu akal dan wahyu, kemudian keesaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian wujud dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat yaitu zat Allah Subhanahu wa taala, kemudian sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, kemudian keadilan Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir yaitu qada dan qadar. Baik, selanjutnya kita akan belajar tentang urgensi ilmu kalam. Ilmu kalam memperkuat akidah Islam, membentengi umat dari keraguan, dan membekali individu untuk menjawab tantangan kontemporer pada saat sekarang ini. Adapun yang pertama yaitu memperkuat akidah melalui pembuktian yang rasional, kemudian membentengi umat dari yang awalnya ragu dan yang sesat. Kemudian selanjutnya itu menjawab tantangan yang secara cerdas dan rasional. Kemudian selanjutnya adapun pemikiran Maturidiniyah. Mazhab Maturidiniyah menekankan peran akal dan kebebasan berkehendak manusia. Akal dan wahyu penting untuk memahami agama. Wahyu sebagai dasar utamanya. Kemudian kebebasan berkehendak. Manusia bebas memilih dalam ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keadilan Tuhan, yang mana Allah Maha Adil tidak membebani manusia di luar kemampuannya. Kemudian usaha manusia, yang mana perbuatan manusia adalah hasil dari usahanya sendiri. Selanjutnya kita akan membahas tentang contoh pernyataan Maturidiniyah. Ada akal dapat mengetahui bahwa berbuat baik itu wajib bahkan sebelum adanya wahyu. Kemudian yang kedua, manusia memiliki usaha dalam perbuatannya sehingga ia layak mendapatkan pahala dan siksa. Kemudian yang ketiga, Allah tidak membebani jiwa melebihi kemampuannya, dan ini adalah dapat dipahami secara rasional. Adapun perdebatan Maturidiniyah dengan Asy'ariyah, yang mana Maturidiyah berpendapat akal dapat menentukan baik dan buruknya secara mandiri, sedangkan Asy'ariyah memperdebatkan akal tidak dapat menentukan baik dan buruknya tanpa adanya wahyu. Kemudian selanjutnya ada pemikiran At-Tariyah. At-Tariyah memegang teguh teks Al-Quran dan hadis secara kontekstual. Pendekatan yang kontekstual dengan memegang teguh Al-Quran dan hadis secara literal. Kemudian penetapan sifat Allah tanpa menanyakan bagaimana takyif atau menyerupakan tasbih. Kemudian menolak akal filosofis dalam persoalan ketuhanan. Kemudian selanjutnya contoh pernyataannya. Yang pertama, kami menetapkan apa yang telah ditetapkan Allah tentang dirinya tanpa menambah dan menguranginya. Kemudian yang kedua, berpegang pada nas lebih utama daripada takwil dan logika spekulasi. Kemudian adapun debat At-Tariyah, yang mana tentang sifat Allah, yaitu penetapan sifat secara literal memunculkan perdebatan tentang risiko tasbih, penyerupaan, yang ditolak At-Tariyah dengan prinsip tanpa pertanyaan dan bagaimana. Baik, Ibu rasa cukup sekian untuk materi kita pada siang hari ini. Ibu sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.